Assalamualaikum. Coba deh pikirin. Ada satu kalimat yang mungkin puluhan kali kita ucapin setiap hari. Alhamdulillah. Tapi, kita pernah beneran berhenti sejenak nggak sih buat meresapi sedalam apa sih makna di baliknya? Yap, kalimat agung yang satu ini, Alhamdulillahirobbil alamin. Ini tuh bukan sekedar ucapan terima kasih biasa loh. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan yang super fundamental tentang Tuhan, alam semesta, dan ya posisi kita di dalamnya. Jadi apa sih sebenarnya kekuatan dahsyat yang tersembunyi di balik kata-kata yang akrab banget di telinga kita ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebongkar keagungan kalimat ini. Kita bakal kupas lapis demi lapis ya. Mulai dari apa itu pujian tertinggi, terus kita selami keunikan nama-nama Tuhan, abis itu kita bedah beneran makna pujian itu sendiri, lanjut ke siapa itu Tuhan seluruh alam, dan terakhir kita satukan semuanya dalam sebuah kesimpulan agung. Sip, kita masuk ke bagian pertama, pujian tertinggi. Logikanya simpel banget kan? Sebelum kita bisa benar-benar memuji, ya kita harus kenal dulu dong siapa yang mau kita puji. Nah, ini titik awal kita. Dan dari sini, kita langsung nyambung ke unikan nama-nama Tuhan. Tentu aja pujian ini kita tujukan buat Allah, nama yang paling agung yang gak ada tandingannya. Tapi ternyata nih, ada nama lain yang punya level eksklusivitas yang sama persis. Nama itu adalah Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman ini benar-benar istimewa. Saking istimewanya, sampai nggak ada satu makhluk pun yang boleh menyandang nama ini selain Allah. Dan sejarah itu mencatat dengan sangat jelas loh apa yang terjadi waktu ada manusia yang nekat dengan sombongnya mencoba merebut nama ini buat dirinya sendiri. Namanya Musailamah. Dia mau banget dipanggil Rahman dari Yamama. Tapi, coba lihat gimana sejarah justru mengabadikan namanya. Malah dikenal sebagai Musailamah al-Kadzab, si pendusta. Ini jadi bukti yang telak banget kan? Nama-nama ini tuh dijaga kesuciannya, dan setiap usaha buat ngerampasnya cuma akan berakhir dengan kehinaan. Nah, disinilah bedanya. Jadi ada nama-nama yang sifatnya absolut, eksklusif cuma milik Allah, kayak Allah, Ar-Rahman, atau Al-Khaliq, sang pencipta. Tapi ada juga nih atribut atau sifat yang bisa juga dimiliki oleh ciptaannya. Contohnya, Sami, mendengar, dan Bashir, melihat. Kita kan bisa mendengar, kita bisa melihat. Tapi tentu saja pendengaran dan penglihatannya itu tak terbatas. Nah, ini perbedaan fundamental yang penting banget buat kita pahami. Oke, kita udah tahu siapa yang dipuji. Sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal membedah makna pujian itu sendiri. Kita ngomongin kata alhamdulillah. Apa sih yang bikin pujian ini jadi super spesial? Kenapa nggak cukup cuma bilang makasih atau syukur aja? Kuncinya ternyata ada di partikel super kecil di depan, al. Ini bukan cuma sebuah pujian, tapi artinya segala pujian. Al di sini itu ibaratnya kayak lampu sorot raksasa yang ngumpulin semua jenis pujian yang pernah ada, yang lagi ada, dan yang akan ada. Terus semua cahayanya diarahkan cuma ke satu titik, Allah. Nah, buat benar-benar ngerasain bedanya, cara paling gampang ya kita bandingin sama kata yang sering kita anggap sama, syukur, atau dalam bahasa Arab, asyukru. Bedanya tuh dalam banget. Rasa syukur atau syukrun itu spesifik, munculnya sebagai balasan atas kebaikan yang kita terima. Ada orang kasih kita hadiah, kita bersyukur. Simple. Tapi pujian atau hamd itu jauh lebih luas. Kita bisa aja memuji seseorang karena sifat-sifatnya yang hebat. Misalnya dia pemberani, dia dermawan, bahkan kalau kita nggak dapat apa-apa dari dia. Nah, yang dahsyat dari alhamdulillah itu, dia mencakup dua-duanya. Pujian atas zatnya yang emang udah sempurna dari sananya, sekaligus rasa syukur atas semua nikmatnya. Jadi, gini cara gampang buat ngingetnya. Alasan kita bersyukur itu lebih sempit, ya kan? Cuma pas dapat nikmat. Tapi cara mengungkapkannya lebih luas, bisa lewat hati, lisan, dan perbuatan. Sebaliknya, alasan kita untuk memuji atau alhamdulillah itu alasannya jauh lebih luas, tapi cara mengungkapkannya spesifik, yaitu lewat lisan. Inilah deklarasi verbal yang paling tinggi nilainya. Oke, alhamdulillah udah kita kupas tuntas. Pujian yang total, absolut, dan mencakup segalanya. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa pujian sesempurna ini kita tujukan? Jawabannya ada di bagian berikutnya. Robbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Kata Rob ini sering banget kita artiin sebagai Tuhan, tapi maknanya itu lebih dari itu. Rob itu artinya sang pemilik, sang penguasa, sekaligus sang pemelihara.
Coba bayangin deh, ada seorang programmer yang nggak cuma bikin sebuah aplikasi, tapi dia juga terus-terusan ngupdate, benerin bug, dan mastiin semuanya jalan sempurna setiap detik tanpa henti. Nah, itu cuma gambaran super kecil dari makna Rob. Pemeliharaan yang aktif, yang nggak pernah berhenti. Dan ini penting banget dicatat ya, kata Ar-Rob yang pakai al di depannya, itu hanya dan hanya boleh dipakai untuk Allah. Terus, seluas apa sih cakupan pemeliharaan dari Rob ini? Jawabannya ada di kata setelahnya, alamin. Ini bentuk jamak dari kata alam, yang artinya ya segala sesuatu yang ada selain Allah. Tafsir dari sahabat Nabi Ibnu Abbas ngasih kita gambaran yang bener-bener bikin merinding. Alamin itu adalah seluruh jagat raya. Mulai dari galaksi paling jauh yang bahkan teleskop paling canggih pun nggak bisa lihat, sampai ke partikel paling kecil di dalam sel tubuh kita. Dunia manusia, dunia jin, dunia malaikat, semua yang kita tahu dan semua yang kita nggak akan pernah tahu. Itulah luasnya kerajaannya. Oke, sekarang coba kita ambil napas sejenak. Kita udah bedah setiap potongan puzzle-nya satu persatu. Sekarang waktunya kita satuin semuanya jadi sebuah kesimpulan agung. Jadi setelah semua penjelasan ini, sebetulnya deklarasi dahsyat apa sih yang kita getarkan di alam semesta ini? Setiap kali lisan kita berucap, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, kita lagi mendeklarasikan sebuah kebenaran paling fundamental di alam semesta, bahwa segala bentuk pujian yang sempurna, tanpa ada kecualinya sama sekali, hanya dan hanya milik Allah. Satu-satunya pemilik, satu-satunya penguasa, sekaligus pemelihara aktif dari segala sesuatu yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan pernah ada. Ini bukan cuma sekedar ucapan, teman-teman. Ini adalah seluruh esensi keimanan kita yang terangkum dalam satu tarikan napas. Makanya, gak heran kan kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Kenapa bisa gitu? Ya karena saat kita benar-benar tulus mengucapkannya, kita tuh seolah-olah lagi bilang, ya Allah, aku mengakui semua kesempurnaanmu dan semua nikmatmu. Dan pengakuan total itu sendiri udah jadi puncak dari segala permohonan. Dan pemahaman ini ujung-ujungnya membawa kita ke sebuah perenungan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa artinya, tapi terus gimana setelah ini? Setelah sadar betapa berat dan agungnya timbangan kalimat ini, gimana caranya kita akan menghayati setiap Alhamdulillah yang keluar dari lisan kita, mulai dari detik ini? Assalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe ya!